Classy People dan juga sahabat SPH. Bagaimana kabarnya di sore ini? Semoga baik ya. Classy People dan juga sahabat SPH, informasi di zaman sekarang ini adalah hal yang mudah banget untuk didapatkan, mau itu dari media sosial ataupun dari berbagai tempat lainnya ya. Makanya nih sebagai manusia yang baik, kita harus bisa nih membedakan mana informasi yang berupa fakta dari penelitian ilmiah ataupun mitos yang nggak ada dasarnya. Makanya di kesempatan Semen Padang Hospital podcast kali ini kita bakal bahas tentang fakta dan juga mitos gizi bersama Dr. Ainil Mardiah, SPGK, yang merupakan dokter spesialis gizi klinik Semen Padang Hospital. Halo, selamat sore dokter. Halo. Kabar baik ya dok? Alhamdulillah, kabar baik. Boleh kita langsung aja nih dok. Kira-kira definisi gizi yang baik dan seimbang itu seperti apa sih dok? Dan juga kenapa nih gizi yang seimbang dan juga baik itu penting bagi kesehatan tubuh kita? Oke. Jadi gini, teman-teman sekalian, ya. Kalau misalnya kita ngobrolin soal gizi seimbang, jadi mungkin dulu kalau teman-teman tahu tagline-nya yang sering kita dengar itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang itu udah nggak dipakai lagi gitu. Jadi memang kita mau itu dari pemerintah ataupun dari sisi saintifik ataupun updatean terbarunya, itu kita sudah tidak gunakan lagi istilah yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau sekarang kita pakainya namanya adalah yaitu tadi gizi seimbang. Nah, kalau dulu dibilang 4 sehat 5 sempurna, jadi harus ada susu nih kalau misalnya mau tercukupi nutrisi yang baik gitu. Nah, kalau sekarang enggak, memang susu itu hanya sebagai additional saja. Kalau memang dari whole foods-nya itu atau makanan utuhnya itu tidak bisa tercukupi dengan baik. Nah, kita ngobrolin misalnya yang namanya itu tadi apa sih itu gizi seimbang? Gizi seimbang itu artinya adalah di setiap kita makan itu ada komponen yang harus selalu ada. Pertama harus ada protein, kemudian harus ada karbohidratnya, kemudian ada lemak. Nah, dan kemudian yang terakhir adalah harus ada serat. Yang mana serat itu bisa kita dapetin dari sayur, kemudian bisa juga dari buah-buahan. Nah, 3 komponen ini atau 4 lah ya. Tapi kalau misalnya biasanya di piring itu biasanya aku selalu ngasih tahu namanya isi piringku. Mungkin kalau di googling gitu dari Kementerian Kesehatan juga mereka sudah menggadang-gadangkan soal gizi seimbang dan juga isi piringku ini. Nah, isi piringku ini nanti kalau teman-teman mau praktisnya itu bisa dalam satu kali makan harus ada protein, yang mana itu ada bisa telur, ayam, ikan, daging. Kemudian untuk karbohidrat ada banyak, yang kita tahu standarnya nasi gitu ya. Kemudian nasi pun jenisnya ada banyak, tapi bisa juga karbohidrat kita dapatkan dari kentang, kemudian ubi, jagung, nah yang seperti itu. Dan kemudian kalau lemak itu kita dapatkan dari bagaimana pengolahan dari makanan tersebut gitu. Nah itu kita dapatkan, ataupun dari si protein itu sendiri sebenarnya sudah ada kandungan lemak yang bawaan dari sananya. Nah, bertambah atau tidak kandungannya itu tergantung bagaimana nanti memproses dari si protein itu sendiri, sehingga apakah lemaknya jadi tinggi atau tidak. Dan yang terakhir itu tadi aku bilang serat. Nah, serat itu kita dapatkan dari sayur, dapat dari buah. Nah, itu mungkin gambaran garis besarnya untuk gizi seimbang itu. Jadi harus ada 3 komponen tadi, yaitu protein, karbohidrat dan juga lemak ya. Iya, nah, di 3 komponen ini nih dok, apakah ada perbedaan untuk tiap orangnya dok? Kayak misalkan anak mungkin atau dewasa muda nih, atau dewasa atau bahkan lansia, apakah ada perbedaan ukuran untuk protein, karbohidrat maupun lemaknya? Ya, jadi kalau kita ngomongin apakah ada perbedaan? Beda. Jangankan kita membagi berdasarkan umur, memang setiap orang antara aku, dia sendiri aja itu akan berbeda. Jadi komponen yang menentukan atau yang mempengaruhi kebutuhan dari nutrisi ataupun gizi seseorang itu pertama dari jenis kelamin, itu aja berarti laki-laki maupun perempuan udah beda tuh. Ya. Kemudian kedua usia. Usia berarti nanti ada anak gitu ya. Anak pun nanti akan kebagi-bagi tuh, mulai dari dia bayi, kemudian balita, iya. Nah, seperti itu sampai mereka nanti remaja, kemudian setelah itu baru dewasa muda dan baru nanti dewasa seperti kita. Nah, kemudian setelah itu baru nanti baru lanjut usia gitu. Nah, itu juga membedakan. Kemudian faktor yang lainnya adalah berat badan dan tinggi badan. Nah, jadi 4 komponen itu adalah faktor utama yang mempengaruhi dari berapa sih kebutuhan
kandungan nutrisi ataupun gizi seseorang gitu. Jadi memang kita harus lihat dari itu. Makanya bahasanya kalau di gizi klinik itu adalah personalized nutrition. Jadi semuanya sangat-sangat personal gitu. Tiap orang akan berbeda-beda kebutuhannya. Oh gitu. Berarti nggak cuma tentang umur ya ini dok? Ya, berarti? nggak cuma tentang umur. Nah, kalau misalkan tadi kan dokter juga udah bilang ternyata 4 sehat 5 sempurna ini udah nggak ada lagi nih. Sekarang adanya makanan yang seimbang, Ya, gizi yang seimbang. Ya, Sorry. betul. Nah, sebenarnya gimana sih dok pengaruh makanan olahan terhadap kesehatan dan juga mitos apa nih yang sering beredar tentang makanan sehat yang sebenarnya juga diproses? Oke. Tadi kalau soal makanan yang diproses ya. Nah, makanan yang diproses itu jadi makin kesini kalau kita lihat kan memang semakin banyak tuh, atau mungkin dia pernah dengar yang namanya UPF, ultra processed food, yang kemarin tuh lagi agak-agak dibimbingkan lah sama orang, UPF nggak bagus, UPF nggak bagus, which is sebenarnya ada betulnya juga. Itu ada benarnya juga, karena gini, tidak ada makanan yang lebih baik daripada makanan yang benar, yang dia pemprosesannya itu tidak, ibaratnya nggak terlalu banyak diapa-apain gitu. Karena ibaratnya kita dapat makanan itu kan bisa dari hewan sama tumbuhan, kan itu dasarnya ya, basicnya. Jadi semakin sedikit ibaratnya perlakuan lah bahasanya ya kalau di kita itu, atau semakin nggak banyak diapa-apain, dia kandungan nutrisinya juga akan semakin utuh gitu. Nah, proses yang dilakukan untuk pengolahan makanan itu sedikit banyaknya pasti akan mempengaruhi kadar nutrisi dari makanan tersebut. Makanya semakin banyak proses yang dilakukan untuk mengolah makanan itu atau jenis nutrien tadi, maka kandungan nutrisinya juga akan semakin menurun biasanya gitu. Nah, kalau yang kayak kita ngomongin ultra processed food seperti itu, kenapa misalnya dibilangnya katanya kurang bagus? Karena gini, rata-rata ultra processed food itu kalau misalnya dia tahu contohnya kayak junk food gitu ya, terus kayak mie gitu, terus habis itu atau sosis atau misalnya ham kayak gitu-gitu, nah cornet, nah itu dia untuk mempertahankan supaya dia itu tahan lama, pasti ada bahan pengawetnya gitu kan. Terus rata-rata juga makanan yang jenisnya ultra processed food itu adalah dia tinggi natrium, tinggi natrium yang mana nanti kalau kita konsumsi terus dalam jumlah yang banyak, terus habis itu jangka panjang, itu nanti akan menyebabkan salah satu faktor resiko dari penyakit-penyakit metabolik. Yang paling gampang adalah hipertensi atau darah tinggi gitu ya. Terus kedua, biasanya juga ultra processed food itu dia tinggi gula. Nah, high sugar biasanya dia tinggi gula. Itu adalah salah satu juga cara ibaratnya gitu ya dari si produsennya untuk mempertahankan ketahanan dari makanan itu. Terus juga satu lagi nanti juga butuh ada additional rasa gitu ya untuk ibaratnya memperenak gitu dari si makanan itu. Nah, hal-hal seperti itu adalah yang membuat kenapa sih UPF ini sebaiknya kita hindari. Kenapa sih bagusnya kita itu makannya memang makanan yang tidak terlalu banyak pengolahannya gitu. Yang mana berarti apa yang kita dapatkan dari alam ataupun dari hewan gitu kan sedikit saja diproses, diolah, kemudian itulah yang kita konsumsi. Jadi dia ada whole foods, ada makanan utuh, kemudian ada minimal processed food, kemudian ada ultra processed food itu tadi. Oke. Nah, dok, kalau misalkan memang harus memilih nih dok antara makanan yang mungkin termasuk ke dalam UPF ini ataupun mungkin di antara makanan yang termasuk dalam UPF ini lebih baik mana makanan yang mungkin tinggi natriumnya atau makanan dengan MSG yang tinggi nih dok? Jadi MSG itu dia merupakan bagian dari natrium sebenarnya. Itu yang akhir-akhir ini juga viral mendingan banyak MSG dibanding natriumnya. Nggak ada yang mendang-mending itu. Iya kan dok? Oke. Itu nggak ada mendang-mendingnya sih. Bener-bener. Intinya gini, semua yang berlebihan itu nggak bagus. Ya, nggak baik. Kalau misalnya kita ngomongin balik lagi gizi seimbang, ada yang orang bilang kalau makan ini nanti bisa kurus misalnya. Iya, kalau makan ini nanti pinter, kalau makan ini nanti istilahnya badannya bagus atau kulitnya bagus gitu. Enggak. Jadi sebenarnya semakin variatif jenis makanan yang kita konsumsi itu akan semakin bagus sebenarnya. Jadi apapun yang berlebihan itu pasti emang udah nggak bagus. Jadi kalau misalnya ditanya mana mending lebih banyak makan yang ini atau yang ini, nggak ada. Kalau kita ngomongin malah lebih banyak.
Lebih bagus whole foods-nya nih yang Whole foods-nya. Tapi aku nggak bilang kalau misalnya maksudnya berarti nggak boleh makan garam gitu kan, berarti nggak bagus harus dihindari atau MSG. Ya boleh. Nanti maksudnya kalau terlalu dilarang kayak gitu, kita nggak menikmati hidup lagi kan. Yang mana micin, kita butuh micin gitu kan. Boleh, semuanya boleh. Tapi memang portions control kalau aku bilang selalu ke pasien itu gitu. Ngomongin soal micin nih dok, kan pasti banyak banget ya mitos tentang micin ini yang kayak aduh kebanyakan micin nanti bego gitu. Emang iya dok? Dari saintifiknya belum terbukti itu sebenarnya ya, nggak ada, belum terbukti kalau misalnya apakah kandungan dari si MSG itu menyebabkan seseorang mempengaruhi ke sel otaknya gitu. Sebenarnya pendek yang aku baca gitu ya, itu aku belum ketemu jurnalnya juga, jadi aku nggak bisa mengatakan serta-merta oh itu terbukti atau enggak, karena aku sendiri belum menemukan jurnalnya gitu. Berarti sejauh ini penggunaan micin maupun natrium pun nggak apa-apa asalkan secukupnya, tidak berlebihan. Iya, tidak berlebihan, betul. Nah, kalau masalah serat nih dok, ini kan mungkin masalah semua orang ya, nggak semua orang suka sayur, nggak semua orang suka buah. Even saya sendiri nih dok, susah banget makan sayur. Itu pun kalau makan sayur tuh pilih-pilih. Mungkin ada nggak sih dok saran nih sayur yang sebenarnya satu sayur ini aja tuh udah cukup untuk memenuhi serat kita? Nggak ada. Langsung angkat ya, nggak ada. Nggak ada. Jadi gini, tapi bukan aku bilang apakah satu sayur ini nggak bagus atau nggak bagus, enggak. Dia semuanya sebenarnya bagus. Balik lagi tadi aku bilang, semakin bervariasi yang kita konsumsi itu akan semakin bagus. Cuman kenapa seperti itu? Mau itu protein, mau itu karbohidrat, mau itu pun serat gitu kan? Kenapa aku bilang semakin bervariasi semakin bagus? Karena setiap komponen makanan atau nutrisi itu, anggaplah kita ngomongin ayam atau ikan atau daging misalnya gitu kan, setiap mereka punya keunggulan masing-masing gitu. Ada yang misalnya daging dia tinggi akan zat besi, yang mana kita juga butuh gitu kan untuk sel darah merah dan segala macam. Kemudian misalnya ikan tinggi omega 3, kita butuh juga buat antiinflamasi. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah makan daging terus. Kalau makan daging terus, betul nanti terlalu banyak memakan daging merah. Kalau misalnya dibilang orang nanti apakah berisiko kanker, betul memang ada risetnya seperti itu. Tapi balik lagi, kita bukan berarti tidak boleh makan. Tapi makanya semakin bervariasi, kita butuh nih dari keunggulan dari masing-masing makanan itu tetap kita butuhkan. Jadi makanya semakin bervariasi semakin bagus. Kita dapat nih satu-satu nih keunggulannya dari ini kita dapat. Nanti besok kita makan yang beda lagi, kita dapat lagi nih benefitnya dari yang ini. Begitu juga dengan serat. Serat itu jadi kalau aku selalu bilang sama pasien, dok sayurnya apa yang bagus? Apa aja, aku selalu bilang apa aja. Kecuali kalau misalnya nih pasiennya ada kondisi tertentu kayak misalnya dia asam urat, berarti kan kalau memang secara teorinya sebaiknya dihindari yang hijau-hijau gitu kan, karena ya sejenis itu, berarti itu memang perlu dihindari. Tapi kalau tidak ada kondisi tertentu, aku selalu bilang makan aja apa aja, apapun sayur yang bisa dimakan, makanlah. Jadi nggak perlu ditentukan, nggak perlu dibatasi. Nah kayak dia misalkan nggak terlalu suka nih misalnya, tapi pilih aja satu. Misalnya apa? Di antara semakin banyak di antara jenis-jenis sayur ya toge dong. Nah ya udah, makan aja toge gitu daripada nggak ada. Mungkin variasinya bisa dikombinasiin sama buah-buahan. Tadi kan sumber seratnya dua ya, ada sayur, ada sayur sama ada buah kalau serat. Kalau protein baru hewani sama nabati. Gitu. Nah kalau tadi kan kita udah ngomongin sayur, serat, karbohidrat sama ada protein tadi ya dok. Nah kalau air gimana dok? Peran air ini untuk gizi seimbang dok? Jadi untuk air itu selalu. Jadi kalau misalnya nih so far kalau misalnya udah ada pasien aku yang pernah ke aku, hidrasi itu adalah salah satu part dari program penurunan berat badan. Ini kalau kita ngomongin penurunan berat badan ya. Karena kenapa? Hidrasi itu, jadi tubuh kita sekitar 60-70% itu adalah air sebenarnya komponennya. Jadi kalau misalnya bisa dibayangkan kalau misalnya kita kekurangan air atau terjadi dehidrasi bahasanya, berarti nanti bisa ada ibaratnya sistem ataupun cara kerja tubuhnya nggak terlalu optimal. Karena itu tadi di dalam tubuh kita sebenarnya komponennya isinya itu. Sedangkan kalau itunya nggak ada, ya berarti nanti kan bakal terganggu. Itu satu. Kedua, itu orang yang dehidrasi
dehidrasi, itu memang sinyal lapar kenyangnya itu juga akan terganggu biasanya. Jadi sinyal kalau misalnya dehidrasi biasanya memang itu mempengaruhi sama rasa lapar. Makanya aku selalu bilang sama pasien, cukupkan airnya, cukupkan hidrasinya gitu. Airnya jangan sampai di skip, kalau bisa ditaker nih sesuai yang sudah disarankan. Tiap orang kan juga kebutuhannya beda-beda nih. Airnya berapa tergantung berat badannya dan jenis kelaminnya gitu, dan usianya gitu. Jadi nanti setelah misalnya dikasih tahu kebutuhannya sekian, ya kalau bisa ditaker tuh memang sehari, jadi supaya dia tetap tercapai sesuai target. Jadinya kalau misalnya dia lagi program atau apapun, ya itu tetap terpenuhi gitu. Berarti air itu normalnya perharinya berapa, Dok? Kalau standarnya, kalau gampangnya memang kita bilangnya kan 8 gelas sehari ya. 8 gelas itu berarti 8 gelas sehari, yang mana satu gelasnya itu kurang lebih 200 mili. Berarti kan 1,5 liter lah. 1,5 liter. Cuman bedanya kalau misalnya laki-laki dan kalau bukan masa sih, permukaan tubuhnya semakin besar, dalam tanda kutip berarti semakin besar orangnya, itu juga kebutuhan cairannya juga semakin tinggi biasanya gitu. Tapi kalau pada lansia, pada orang-orang yang sudah di atas 60 tahun, itu kita agak turunkan sedikit gitu untuk kebutuhan air per harinya. kebutuhan air perharinya. Berarti balik lagi ke jenis kelamin, umur, berat badan, tinggi badan. Nah, ya balik lagi ke situ. Bener banget. Nah, mungkin ini ya, Dok, sering banget salah buat orang-orang nih. Emang karbohidrat, nasi ini jadi sumber karbohidrat yang paling jahat ya, Dok? Saya tuh suka kasihan sama nasi. Disalahin terus. Iya, disalahin terus. Maksudnya kalau misalnya pasiennya datang, padahal lu udah gak makan nasi, Dok, gitu kan. Kok nggak turun-turun? Turun-turun gitu, kok lu gak makan nasi, Dok, padahal pasiennya sendiri pengen sebenarnya gitu. Tapi kasihan nasinya juga main hitam terus nih, gitu kan. Kenapa dia nggak turun berat badan gitu? Sebenarnya enggak. Jadi kalau misalnya dibilang apakah nasi itu sejahat itu gitu ya? Enggak. Kita tuh kalau misalnya memang jadi kalau kita bilang ini ya, kalau nasi putih, kalau memang harus memakan nasi putih dan memang selera makannya di situ, ya nggak apa-apa. Kita karbohidrat itu butuh gitu ya. Karbohidrat sebagai sumber gula, glukosa, yang mana itu adalah dasar atau bahan bakar dari otak kita bekerja, kita butuh glukosa. Yang mana dapatnya salah satu tadi dari karbohidrat. Karbohidrat itu udah banyak banget. Satu dari simple sugar, dari gula yang bisa langsung masuk. Kedua itu nasi. Nasi pun ada banyak jenisnya. Ada nasi putih, kemudian ada nasi coklat, ada ya brown rice ya, terus ada nasi merah, lalu shirataki gitu kan, yang memang itu zero kalori, betul. Kemudian bisa dapat karbohidrat dari kentang, ubi, tadi yang aku bilang gitu. Nah, kalau misalnya bilang apakah nasi putih itu nggak boleh dikonsumsi, nggak juga, aku bilang gitu ya. Cuman memang kalau kita perbedaannya di mana di antara nasi-nasi yang lain, kenapa dia tidak lebih kalau katanya sehat lah gitu. Sebenarnya bukan tidak lebih sehat. Kalau nasi merah, kemudian nasi apalagi tadi aku bilang brown rice gitu, itu kadar seratnya lebih tinggi. Nah, karena dia kan masih ada kulitnya ya di luarnya itu. Nah, sedangkan kalau nasi putih kan dia udah bersih. Nah, kemudian kadar vitamin B-nya juga pada nasi merah dan brown rice itu juga lebih tinggi. Karena dia tadi masih balik lagi masih ada kulitnya. Gunanya apa sebenarnya si kulitnya itu? Kenapa dia jadi keunggulan? Jadi tadi nasi itu adalah sumber dari karbohidrat, glukosa itu tadi. Kalau misalnya nasi biasa, ketika kita konsumsi dalam 2 jam pertama, dia gula darah kita akan naik. Spike gitu ya. Nah, kalau misalnya dari yang nasi merah ataupun brown rice, itu karena ada seratnya itu tadi, penyerapan dari si glukosa yang berasal dari nasi itu akan diserap secara perlahan. Karena serat itu tadi dia menghalangi ataupun ibaratnya mencegah si glukosanya itu diserap terlalu cepat. Jadi gula darahnya itu stabil. Nah, yang kita mau itu adalah gula darah stabil gitu ya. Maunya dia kurvanya tuh bukan begini, tapi kita maunya stabil gitu. Stagnan gitu ya. Stagnan, tetap maunya seperti itu. Kenapa harus seperti itu atau baiknya seperti itu kadar gula darahnya? Karena kalau gula darahnya tiba-tiba spike seperti itu, dia akan turun lebih cepat juga. Jadi ketika dia spike, dia turun lebih cepat. Makanya kenapa kita makan nasi putih banyak, sebenarnya laparnya juga akan lebih cepat. Gitu. Karena itu tadi, kalau misalnya gulanya sudah naik, tubuh kita akan mengeluarkan yang namanya insulin lebih banyak. Insulin itu berpengaruh salah satunya dengan memberikan sinyal lapar dan kenyang di dalam otak kita.
Kalau dia sudah banyak dikeluarkan, berarti nanti tubuh kita ngasih sinyal, kita butuh gula lagi. Padahal kita baru konsumsi ini tadi. Sedangkan si insulin bilang dia kurang gula karena insulinnya banyak gitu. Otomatis otak kita ngasih sinyal, kita butuh gula lagi nih gitu. Padahal kan tadi baru makan sebenarnya. Tapi karena itu tadi fluktuatifnya kadar gula darah itu tadi yang mempengaruhi sama sinyal lapar kenyang itu juga. Tadi nasi putih terbilang jahat. Terbilang jahat. Tapi aku nggak bilang kalau misalnya pasiennya mau makan nasi putih boleh. Keunggulannya apa? Rasanya lebih enak. Memang kan kalau nasi putih. Kalau nasi merah, kalau nasi brown rice gitu kan emang agak lebih seret kan. Kadang beberapa orang juga nggak terlalu nyaman konsumsinya. Ya daripada nggak ada makan nasi, ya udah nggak apa-apa makan nasi putih. Cuman ininya nggak sih, jumlahnya. Iya. Benar. Terus kalau ininya juga nggak sih dok, kayak pengolahannya juga lebih susah kan, red rice maupun brown Iya, kadang kayak gitu. Kalau misalnya nggak terbiasa mengolah itu bisa jadi agak lebih keras gitu ya kadangnya. Jadinya kurang selera makan. Kurang selera makan. Makanya nih. Nah, terus kalau misalkan kita berarti mungkin ke vitamin kali ya, dok ya. Vitamin juga jadi satu komponen yang penting juga buat tubuh kita. Betul. Nah, kalau suplemen untuk vitamin D ini kira-kira sejauh mana sih dok dibutuhkan untuk tubuh kita? Kalau kita ngomongin vitamin D, mungkin nanti Gia ataupun teman-teman sekalian itu yang menyaksikan ataupun mendengar podcastnya itu boleh coba searching. Kita sekarang itu vitamin D itu sudah ibaratnya sudah noticeable, sudah mulai orang memperhatikan nih kayaknya kita butuh. Jadi kalau dulu mungkin yang mulai diperhatikan itu dari ibu hamil dulu, sekarang bahkan kita sendiri sebagai yang orang manusia yang sehat gitu ya tetap membutuhkan vitamin D. Kenapa aku bilang seperti itu? Walaupun vitamin D itu sumbernya adalah salah satunya sebenarnya paling banyak dan paling gampang didapatkan adalah dari matahari. Logikanya sebenarnya kita kalau orang Indonesia mataharinya nggak perlu diragukan lah ya sebanyak apa gitu. Tapi masalahnya kita sebagian besar berjilbab gitu kan, dan kita bukan kita punya culture yang memang kalau keluar itu menggunakan pakaian yang agak lebih tertutup, pun nggak pakai jilbab pun tetap agak tertutup juga biasanya gitu kan. Untuk berjalan-jalan di luar dengan pakaian agak terbuka juga kita nggak terlalu mendukung dari sisi cuaca dan segala macamnya. Jadi memang dari penelitiannya 90% ini terutama wanita di Indonesia itu defisiensi vitamin D. Dampaknya apa? Ternyata vitamin D itu sangat penting. Satu adalah pengaruhnya bisa untuk daya tahan tubuh. Jadi orang-orang yang gampang sakit gitu ya, kayaknya dia kalau cuaca berubah dikit terus jadi sakit atau apa gitu, coba deh cek vitamin D-nya. Mana tahu defisiensi. Jadi nanti disuplementasi, ditambahkan gitu. Nah, kedua, kalau misalnya itu gampang alergi. Jadi juga itu salah satu dampak dari defisiensi vitamin D. Terus apalagi ya, mood itu juga berpengaruh. Coba kalau agak-agak mulai cegil-cegilnya keluar, cek deh vitamin D-nya. Cek vitamin D-nya. Mana tahu defisiensi. Jadi nanti udah disuplementasi, nah itu biasanya moodnya akan lebih bagus. Tapi aku nggak bilang hanya itu faktornya, tapi salah satu. Nah gitu, salah satu faktor yang bisa mempengaruhi gitu. Oke dok, mungkin tadi kita udah bahas banyak ya dok, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, serat, sama ada vitamin juga nih yang terakhir sama ada air ya. Untuk itu mungkin boleh dong dok closing statementnya tentang mungkin gimana nih mengembangkan informasi gizi yang baik setelah podcast kali ini. Sebenarnya kalau untuk mengembangkan informasi gizi ya, berarti mungkin ke teman-teman nanti yang dengar ataupun yang menonton benar-benar harus searching dulu. Aku yang paling itu kan, apalagi kita topiknya sekarang ngomongin mitos fakta gitu ya. Apalagi gizi itu memang ilmunya sangat luas sekali. Aku tidak membatasi kalau orang mau mempelajari itu silahkan gitu, tapi pelajarilah memang dari sumber yang memang terpercaya dan memang sudah kalau bisa evidence base-nya sudah jelas gitu. Memang dari expert-expertnya, either itu mau dokter mau enggak gitu nggak ada masalah. Kalaupun misalnya orang itu bukan dokter, tapi kalau memang dia sudah mendalami di topik ataupun di isu tersebut ya boleh, nggak apa-apa gitu loh diambil. Tapi yang penting itu tadi jangan gampang termakan hoax-hoax yang ada, apalagi terkait nutrisi ini banyak banget. Jadi ya mungkin banyak-banyak searching aja, dan kalau misalnya nih ketemu
yang paling sering nih ketemu, oh pendapatnya ini A, pendapatnya ini B, gitu kan. Terus nanti dipermasalahkan itu dibesar-besarkan. Jadi memang harus balik lagi ke source-nya dulu. Asalkan sumbernya ada, sebenarnya itu nggak ada masalah perbedaan pendapat itu. Kalau di aku pribadi ya, asalkan itu terbukti secara ilmiah, kemudian itu yang diomongin itu memang adalah hal yang benar, ada dasarnya, ada sumbernya. Mau itu berbeda pun, mau ada 2-3 pendapat sebenarnya nggak ada masalah gitu. Berarti kan sebenarnya semuanya betul. Yang penting sudah terbukti lah gitu. Tapi balik lagi ke orangnya nih, butuhnya yang mana. Iya, harus pintar-pintar lah nyarinya gitu ya. Baik, sebelumnya terima kasih ya Dok atas waktunya Sama-sama di ya. hari ini. Semoga informasi tentang gizi ini tersebar dengan baik dan kita terhindar dari berbagai hoax nih tentang Iya betul. gizi itu sendiri. Terima kasih ya Dok. Baik sahabat SPH dan juga kelas Bepol, demikian informasi mengenai gizi, mau itu tentang fakta dan juga mitos yang sudah kita bahas di podcast kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mencermati podcast kali ini. Anda dapat kembali mencermati podcast Semen Padang Hospital di YouTube Semen Padang Hospital dan juga Radio Klasi FM Padang. Untuk itu saya Gia Evandres dan juga tim pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum and then see you.